I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi pelajaran kita pada bab 1 dengan judul Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Berbagai Bidang Kehidupan. Baik anak-anakku semuanya, marilah sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas dan melanjutkan materi pelajaran kita yang berjudul Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Berbagai Bidang Kehidupan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran jarak jauh, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan sikap bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Menunjukkan perilaku gotong royong, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Menampilkan perilaku perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, kita akan mulai materi kita. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat kita lihat dalam berbagai bidang kehidupan. Di antaranya, yang pertama adalah dalam bidang politik dan hukum. Contoh-contoh perwujudannya antara lain yang pertama, adanya lembaga negara. Perwujudan nilai Pancasila dapat kita lihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Di negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara seperti MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, MA atau Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, KY, Komisi Yudisial, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, perwujudan nilai Pancasila di bidang politik dan hukum, yaitu adanya hukum. Di negara Indonesia, sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, adanya sistem demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila dapat kita lihat pada pelaksanaan demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Dapat kita lihat dari contoh-contoh perwujudan di bidang politik dan hukum. Ini adalah gambar gedung DPR dan MPR sebagai salah satu lembaga negara. Kemudian gambar di bawahnya adalah gambar orang yang sedang bermusyawarah. Kemudian di atas sebelah kanan, sistem hukum nasional melalui pengadilan atau peradilan. Kemudian, yang di bawah di sebelah kanan, ini adalah gambar sebuah lembaga negara, gedungnya yaitu Gedung Mahkamah Konstitusi, yang kedudukannya ada di ibu kota negara. Selanjutnya, kita dapat lihat berdasarkan gambar ini, contoh wujud nyata di bidang politik dan hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat atau bangsa dan negara adalah pemilihan ketua OSIS. Kemudian, untuk di lingkungan bangsa dan negara, contohnya misalnya adanya kegiatan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota DPR dan DPD.
Kemudian yang kedua, kita akan melihat apa saja perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Adanya sistem perekonomian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, landasan operasionalnya, sistem ekonomi di Indonesia adalah berdasarkan nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tercantum di dalam pasal 33, yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Berikut kita lihat gambar perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Misalnya di lingkungan sekolah adanya koperasi sekolah yang menjual misalnya alat-alat tulis untuk siswa. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan menabung, bisa di rumah, bisa juga di sekolah. Kemudian ada misalnya di lingkungan masyarakat, yaitu adanya koperasi unit desa. Selanjutnya, yang ketiga, perwujudan nilai Pancasila dapat kita lihat di bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Misalnya, menghargai keragaman budaya Indonesia, pelestarian keragaman budaya Indonesia, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila, melestarikan rasa kekeluargaan dan rasa gotong royong. Nah, dapat kita lihat dari gambar berikut. Gambar yang di atas, di sebelah kiri, kita dapat melihat ada beberapa tari daerah yang dibawakan oleh sekelompok orang mewakili dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus melestarikan budaya daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, ini misalnya ada wayang kulit. Nah, wayang kulit juga adalah salah satu warisan Indonesia yang diakui dunia. Kemudian, yang gambar di bawah di sebelah kiri, ini adalah kegiatan kerja bakti atau gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya membangun jembatan, membersihkan lingkungan. Kemudian, gambar di bawah di sebelah kanan, ini adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh sekelompok siswa, baik di lingkungan sekolah, misalnya piket di dalam kelas. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan antara lain tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian di dalam pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, di negara Indonesia terdapat alat pertahanan negara, misalnya adanya Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian, misalnya kalau di lingkungan masyarakat, didirikanlah pos kamling, yaitu pos keamanan keliling untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Kemudian di lingkungan sekolah, adanya rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia, misalnya mengikuti kegiatan paskibraka atau menjadi petugas pengibar bendera. Nah, anak-anakku, sekian materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya.